Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Ghafur. Salawat barakatan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dua Kamis yang lalu, yaitu masih seputar keistimewaan dan keagungan Nabi besar Muhammad SAW tasliman katsira. Karena memang materi kita adalah sirah nabawiyah. Pekan lalu kami sudah sampaikan sebuah hadis yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu atau dalam hadis tersebut diriwayatkan ketika Nabi SAW keluar dari rumah beliau, dijumpai para sahabat sedang duduk-duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya ulang redaksi hadisnya. Hadis ini diterima dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata beliau, hadisnya panjang, inna Rasulullah SAW kharaja al-halaqatin ashabih. Suatu ketika beliau keluar, artinya tiba-tiba beliau keluar dari kediaman beliau, dari rumah. Kemudian dijumpai di dalam masjid, karena di samping rumah beliau adalah Masjid An-Nabawi, sedang duduk-duduk berzikir. Artinya para sahabat tanpa diminta oleh Nabi, tanpa disuruh oleh Nabi, tanpa diperintahkan, mereka tiba-tiba sedang pada duduk begitu. Dan terdengar suara zikir di sana, alhamdulillah, subhanallah, dan seterusnya. Lalu Nabi bertanya, faqala ma ajlasakum, apa yang buat kalian duduk-duduk di sini atau kumpul-kumpul di sini? Faqalu, mereka pun menjawab, jalasna nazkurullaha azza wa jal wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bika. Kami duduk di sini wahai Rasulullah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian kami juga sedang memuji-muji Allah dalam rangka bersyukur kepadanya atas anugerah Islam, atas hidayah Islam yang telah dianugerahkan kepada kami, dan atas diutusnya engkau kepada kami. Jadi kami mensyukuri hidayah Islam dan diutusnya engkau kepada kami, dianugerahkannya engkau kepada kami. Lalu apa kata Nabi? Qala Allahi ma ajlasakum illa lidzalik illa min dzalik. Kalau diterjemahkan secara gampangnya dalam bahasa kita, kalian berani bersumpah bahwa tidak ada yang buat kalian duduk di sini kecuali hanya untuk itu. Berani nggak kalian bersumpah? Atau bahasa kita, demi Allah kalian tidak duduk sini kecuali itu. Qalu, mereka menjawab, Allahi ma ajlasana illa min dzalik. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang buat kami duduk-duduk saat ini di sini kecuali hanya untuk itu. Berzikir kepada Allah dan memujinya dalam rangka bersyukur kepadanya atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada kami, anugerah yang sangat luar biasa, yaitu hidayah Islam dan diutusnya engkau kepada kami. Apa jawab Nabi? Qala ama inni lam astakhliqum tuhmatan lakum. Sebetulnya begini kalau bahasa kita itu, saya meminta kalian bersumpah sama sekali bukan saya meragukan kejujuran kalian kepada saya. Saya tidak meragukan kejujuran kalian kepada saya. Ja'ani Jibril annahu ja'ani Jibril alaihissalam. Baru saja sebelum saya keluar, baru saja Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani, lalu Jibril memberitahukan kepadaku bi anna Allah azza wa jal yubahi bikumul malaika, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Ya, kalau ditarik secara ininya, makanya saya keluar, saya itu baru saja diberitahu sama malaikat, ada sahabatku di sini sedang duduk-duduk itu, sedang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Makanya saya bertanya gitu. Nah, ternyata mensyukuri diutusnya Nabi itu jadi asbab dibanggakan di hadapan para malaikat. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Ini dalam Musnad Imam Ahmad, juga dalam kitab An-Nasai. Memang dalam Sahih Muslim dan yang lainnya ada perbedaan redaksi sedikit, ya. Tapi dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasai
redaksinya seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian juga pernah disampaikan betapa para sahabat Nabi SAW mengagungkan beliau dengan pengagungan yang sangat-sangat amat luar biasa. Andai saat ini ada yang seperti itu, mungkin sudah tidak tahu kita diponisnya seperti apa. Dan ini hadisnya sahih. Ya, banyak riwayat, salah satunya adalah ketika Urwah bin Mas'ud, jadi supaya nyambung ya kami ingatkan, menyampaikan kepada kaumnya, kaum, wahai kaumku, laqad wufitu 'alal muluk, aku ini pernah diutus ke berbagai kerajaan. Wufitu 'ala Kaisar, wufitu 'ala Kisra, wufitu 'ala An-Najasi. Aku pernah diutus juga kepada Raja Kaisar di Romawi, pernah diutus juga kepada Kisra di Persia, pernah diutus juga kepada Najasi, Raja Afrika. In ra'aitu qat, wallahi in ra'aitu qat, demi Allah, itu sama dengan artinya wallahi ma ra'aitu qat, demi Allah aku belum pernah menyaksikan, tidak pernah menyaksikan sekalipun, malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashab Muhammad SAW, seorang raja yang dielulukan oleh rakyatnya, yang diagung-agungkan oleh para pengikutnya, sebagaimana pengikut Nabi Muhammad mengagungkan dia, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Jadi belum ada seorang raja pun dimanapun, di mana pengikutnya mengagungkan raja tersebut sebagaimana para pengikut Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Wallahi, demi Allah, intana khamana khafatan illa waqa'at ala kafir rajul minhum. Demi Allah, di antara contohnya saja kata beliau, tidak pernah beliau meludah, atau jika beliau meludah maka ludah itu tidak pernah jatuh ke atas, ke lantai ataupun ke muka bumi ini, melainkan pasti akan terjatuh di telapak tangan salah seorang di antara mereka. Artinya ini berebut gitu. Tidak cukup hanya sampai di situ, tsumma dalaka bi wajhahu wa jillahu, kemudian ludah itu diusapkan ke wajahnya dan juga ke tangannya, ke kulitnya. Wa idza tawaddaa wa idza amara bi amrin, apabila beliau Nabi Muhammad memberitakan satu perintah, ibtadaru amrahu, pasti mereka akan menyegerakan perintahnya. Wa idza tawaddaa, apabila Muhammad kata dia berwudu, kada nas yaqtatilun ala wudu'ihi, maka para pengikutnya nyaris berkelahi, nyaris bentrok, nyaris berantem memperebutkan bekas air wudunya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Sayyid Khalid bin Walid di perang Yarmuk itu kehilangan peci, maka prajuritnya diminta untuk mencari peci itu, tidak ketemu, diperintahkan lagi, utlubuha, cari lagi. Setelah ketemu ternyata faidah ya qalan su'a khaliqah, ternyata setelah didapatkan itu peci yang sudah usang begitu. Lalu beliau pun menjelaskan, i'tamar Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah melaksanakan umrah dan aku serta para sahabat bersama beliau, maka fahalaqa ra'sahu, ketika Nabi SAW melakukan tahallul, kemudian Nabi SAW bertahallul, mencukur rambutnya, maka ibtarun nasu ala jawanib sya'rihi, para sahabat beliau berebut rambut itu dari kanan kirinya, samping kanan kiri kepala beliau. Fasabaqtuhum, maka saya yang mendahului mereka. Summa wada'tuha fi hadhil qalansuah, kemudian rambut itu aku letakkan di peci ini. Kata beliau, wallahi, demi Allah, lam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziktu an-nasra, tidak pernah aku menyaksikan atau memimpin satu pertempuran pun sementara dia selalu ada bersamaku, melainkan aku senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Nah, ini pun begitu. Makanya mereka katanya nyaris berkelahi untuk berebutkan air wudunya. Lalu kemudian kata beliau, wa ma yahiddu an-nadhar alaih, dan sama sekali mereka tidak berani melihat Nabi dengan sebelah mata atau memberikan isyarat dengan pandangan yang kurang nyaman begitu. Ta'ziman lahu, karena mereka sangat mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini diantara hadis yang sudah disampaikan. Artinya betapa mereka mengagungkan Nabi dengan pengagungan yang luar biasa. Lalu kemudian kita lanjutkan sebuah riwayat
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah qala an Amr bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma anna abahu haddatsahu annahu ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajimu falamma faraga qala ya Abdullah idhhab bi hadha dam fahriqhu haitsu la yaraka ahadun. An Amr bin Abdullah, hadis ini terima dari Sayyidina Amr bin Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna abahu, bahwa sungguhnya ayahanda beliau, haddatsahu, menceritakan kepada beliau, annahu ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi SAW. Suatu ketika mendatangi Nabi SAW. Wa huwa yahtajimu, dan pada saat itu Rasulullah sedang berbekam. Falamma farago, maka tatkala Nabi selesai berbekam, qala, lalu beliau bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, idhhab bihadzal dam, pergi dengan darah ini, maksudnya bawa darah ini. Fahriku haitsu la yaraka ahadun. Fahriku, lalu kemudian tumpahkanlah darah ini, haitsu la yaraka ahadun, yang sekiranya tidak ada seorang pun yang melihat engkau. Artinya buang darah ini, sembunyikan di mana, di tempat yang seorang pun tidak ada yang melihat engkau. Ya. Artinya sembunyikan, jangan sampai ada seorang pun yang tahu, yang melihat engkau. Falamma baraza an Rasulullah SAW, maka tatkala beliau keluar dari hadapan Rasulullah SAW, ambil dami fasharibahu, lalu kemudian beliau ambil darah itu. Setelah dipastikan tidak ada yang melihat, maka beliau pun meminum darah tersebut. Jadi Abdullah meminum darah Nabi SAW, bekas berbekamnya itu. Ya, kalau kita kan darah di bekam itu darah apa? Darah kotor kan ya. Nah, diminum oleh beliau. Falamma raja'a, maka tatkala beliau kembali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah pun bertanya, seakan ada feeling begitu kalau dilihat dari pertanyaan ini, ya Abdullah, ma sana'ta bidam. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ma sana'ta bidam, apa yang kau perbuat dengan darah itu? Apa yang kau lakukan dengan darah itu? Dibuang apa enggak gitu. Qala, lalu dia pun menjawab, ja'altuhu fi akhfa makanin, saya telah menjadikan darah itu atau meletakkan darah itu di tempat yang paling tersembunyi, wahai Rasulullah. Alim tu annahu yakhfa 'alan nas, yang saya yakin, yang saya tahu itu tempat paling tersembunyi dari manusia. Enggak ada orang yang tahu ya Rasulullah. Bayangkan. Qala, Nabi, masya Allah, ini langsung beliau bertanya, la'allaka syari tahu, jangan-jangan kamu meminumnya, katanya. Kamu meminumnya kan, katanya. Apa kata beliau? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Marahkah Rasulullah melihat sahabat yang kayak begini itu sampai darahnya diminum? Ternyata apa kata beliau? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, bersabda, walima syaribta dam, mengapa engkau minum darah itu? Wailul linnasi minka wailul laka minan nas, celakalah manusia darimu dan celaka engkau dari manusia. Ini bukan ungkapan kemarahan beliau, bukan. Jadi begini, karena Sayyid Abdullah yang minum darahnya itu tiba-tiba setelah itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi dalam peperangan, dalam aktivitas luar biasa, sampai para sahabat memberikan kesaksian. Qala Abu Musa, kata Abu Musa, qala Abu Asim berkata, fakanu yarawna, bahwa mereka para sahabat Nabi memandang atau melihat, berpendapat, annal quwwata allati bihi, bahwa kekuatan yang dimilikinya setelah itu min dzalika dam, dari darah tersebut, darah Nabi yang diminum oleh beliau. Ini sahabat yang menyatakan itu. Jadi beliau menjadi apa namanya, diberikan kekuatan dengan asbab meminum darah Nabi SAW. Lalu kemudian dalam riwayat yang lain, ini juga sama, masih kaitan dengan darah Nabi, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Wa akhrajat Tabrani an Safinah radhiyallahu anhu, Imam Tabrani mengeluarkan riwayat atau hadis dari Sayyidina Safinah. Ini laki-laki ya, Safinah laki-laki, Safinah Maisarah itu laki-laki ya, sahabat Nabi. Hanya di Indonesia Maisarah jadi perempuan, sahabat dulu laki-laki. Nama maksudnya nama perempuan kalau di Indonesia. Nah, dari Sayyidah Safinah, beliau berkata, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi SAW berhijamah atau berbekam. Qala, lalu beliau bersabda, khudh hadad dama,
ambillah darah ini wahai Safinah, fadfanhu minad dawab, lalu kuburkanlah darah ini, sembunyikan dari hewan-hewan, dari binatang ternak, wat-tayri, dan juga dari burung, wan nasi, dan juga dari manusia. Sembunyikan darah ini, kubur darah ini, jangan sampai diketahui oleh manusia, burung-burung, dan hewan yang lainnya. Fataghayyabtu, maka kata Sayyidina Safinah, saya pun membawa darah itu pergi dari hadapan Nabi SAW. Setelah dipastikan di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat, ya, dalam prediksi beliau, fasharibtuhu, maka saya pun meminum darah tersebut. Jadi kalau tadi Abdullah, sekarang Safinah. Maka saya pun meminum darah tersebut. Tsumma dzakartu dzalika lahu. Nah, tapi Sayyidina Safinah ini karena beliau pembantu Nabi SAW, sekembalinya itu jujur, beliau yang terserang menyatakan itu kepada Nabi. Saya ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, darah engkau tadi saya minum ya Rasulullah. Jadi mungkin bingung disembunyikan di mana, khawatir juga, atau ada ini yang lain. Pokoknya beliau minum saja. Apa respon Nabi? Fadhahika, maka kata beliau, kata Sayyidina Safinah, Nabi pun tertawa katanya. Bukan tabasam, bukan tersenyum, tapi Nabi tertawa katanya. Setelah mendengar bahwa saya sampaikan darah engkau yang baru saja saya bawa itu saya minum ya Rasulullah, maka Nabi pun tertawa katanya. Artinya no comment dalam riwayat ini. Kemudian dalam riwayat yang lain lebih ekstrim lagi, ya, lebih ekstrim dari itu. Yaitu khabaru Barakah khadimi Ummi Habibah anhuma. Hadis yang terima dari Sayyidatina Barakah khadim Ummi Habibah. Ini pembantunya Ummu Habibah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai keduanya. Qala Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan, rawa Abdul Razzaq, telah meriwayatkan Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj, dari Abdul Jurayj qala ukhbirtu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu fi qadah min idan. Beliau berkata, ukhbirtu, saya diberitahu atau diberi kabar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu fi qadah min idan thumma yudau tasasarihi. Suatu ketika Nabi SAW pipis itu, ya, buang air kecil, ya, yang kemudian air kecilnya tersebut ditempatkan di satu wadah, ya. Kemudian wadah tersebut yudau tahta saririhi, diletakkan di bawah tempat tidur beliau alaihi salatu wassalam. Faja'a, kemudian Nabi SAW datang masuk ke kamar tidurnya. Fa'idzal qadahu laisa fihi syai', fa'idzal qadahu, ternyata wadah yang tadi digunakan untuk sebagai wadah air pipis beliau, bukan wadahnya tidak ada, di dalamnya sudah tidak ada suatu apapun. Artinya air pipisnya sudah tidak ada, tinggal wadahnya saja, sudah kosong. Ternyata beliau menjumpai wadahnya sudah kosong, tidak ada suatu apapun di dalamnya. Faqala limra'atin yuqal laha Barakah. Faqala, lalu Nabi pun bersabda atau berkata, limra'atin, kepada perempuan, yuqal laha Barakah, yang sering dipanggil dengan nama Barakah, atau yang perempuan tersebut yang dipanggil dengan nama Barakah. Karena takhdumu Ummu Habibah, dan wanita tersebut menjadi pelayannya Ummu Habibah. Ja'at maha min ardil Habasyah, ya, bahwa perempuan tadi dibawa oleh Ummu Habibah dari daerah Habasyah, Ethiopia, ya, Afrika sekarang. Karena dulu Nabi dan beliau pernah hijrah ke sana juga. Nabi pun bertanya, ainal baul alladhi kana fil qadah, ainal baul, mana air pipis, alladhi kana fil qadah, yang tadi diletakkan di wadah ini. Qalat, maka Barakah pun menjawab, syaribtuhu, saya minum ya Rasulullah. Ini lebih ekstrim loh, air pipis. Syaribtuhu, saya telah meminumnya ya Rasulullah. Qala, bagaimana respon Rasulullah? Apakah Rasulullah mencak-mencak marah begitu? Ternyata tidak. Apa jawab Nabi? Sihat ya Umma Yusuf, maka sehatlah tubuhmu wahai Ummu Yusuf, katanya. Sehatlah engkau wahai Ummu Yusuf. Wa kana tukna Ummu Yusuf, dan beliau Barakah ini memang diberi kunyah dengan Ummu Yusuf. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab, dalam hadis atau dalam apa, dengan menggunakan Ummu, Ibnu, Abu, itu kunyah namanya.
Abu Abdullah kunyah. Jadi namanya bukan Abu Abdullah tapi ayahnya Abdullah. Misalnya Ahmad atau siapa. Kayak misalnya Ibnu Mas'ud pakai Ibnu Mas'ud, namanya bukan Ibnu Mas'ud tapi Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian juga Ummu Yusuf, ibundanya Yusuf. Pokoknya mulakan Abu, Ummu, Ibnu, itu bukan nama aslinya, kecuali di Indonesia mungkin ya ada yang langsung menggunakan itu. Tapi kalau yang paham ini insya Allah tidak. Anaknya Muhammad, mesti ayahnya Abu Muhammad, tapi ke anak yang pertama itu kunyah itu ya. Makanya dulu salah satu hikmahnya, ini luar biasanya, salah satu keunikan bahasa Arab, kalau tidak ada kunyah ini repot kita untuk mengenali para perawi hadis. Karena nama Abdullah saja contohnya banyak. Kalau Abdullah yang mana ini, makanya langsung pakai kunyah. Contohnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, itu semuanya Abdullah namanya. Jadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, seperti itu. Nah baik, jadi beliau diberi kunyah dengan Ummu Yusuf. Nah setelah Nabi menyatakan itu, maka sehatlah engkau wahai ibu Yusuf. Fama maridat qat, maka beliau tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah sama sekali merasakan sakit. Hatta kana maraduha, artinya setelah meminum air pipisnya Nabi tersebut, dan setelah Nabi menyatakan maka sehatlah engkau wahai ibu Yusuf, sama sekali beliau tidak pernah merasakan sakit ya, tidak pernah mengalami sakit apalagi sampai dirawat. Hatta kana maraduha, sehingga sekalinya beliau sakit itu, alladzi matat fihi, di mana sakit yang kemudian beliau wafat kembali ke rahmatullah. Jadi tidak pernah sakit kecuali sakit yang menghantarkan beliau kepada kematiannya ataupun wafatnya beliau radhiyallahu anha. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hadis-hadis yang oleh ulama dinyatakan sepakat ya, baik ulama madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali ya. Inilah hadis tentang tabarruknya para sahabat. Di antara hadis-hadis tabarruknya para sahabat dengan Nabi SAW ya, tabarruk dengan air pipisnya, tabarruk dengan darahnya, tabarruk. Makanya ada satu kitab yang juga beberapa kali saya sampaikan, tabarrukus sahabah Nabi SAW, bertabaruknya para sahabat kepada Nabi SAW. Dan itu disusun oleh salah seorang ulama di Mekah dan dicetak di Mekah dan tersebar juga ya, sampai saat ini insyaallah masih dicetak dan juga tersebar di sana. Bagaimana para sahabat ngalap berkah kepada Nabi SAW. Tabarruk itu ngalap berkah ya. Jadi hati-hati, tidak siap ngalap berkah itu negatif ya. Bahkan ini sudah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi dengan, mohon maaf, mungkin kalau baru yang mendengar atau baru yang membaca, sangat dalam tanda kutip ekstrim sekali, sampai air pipisnya diminum gitu. Dan Nabi komentarnya bukan komentar yang apa namanya misalnya dengan komentar yang negatif, tapi justru Nabi mengatakan maka sehatlah engkau wahai Ummu Habibah. Kemudian Sayyidah Safinah malah fadhahika, ketika tahu beliau mengetahui bahwa Safinah meminum darahnya, fadhahika, maka beliau pun tertawa katanya. Adapun yang tadi wailul linnasi minka, celakalah engkau dari manusia katanya. Wailun nas minka, wailul kamin minan nas, dan celaka juga manusia dari engkau, celaka juga engkau dari manusia. Itu menunjukkan bahwa ternyata beliau diberikan satu kekuatan yang luar biasa, dan itu disaksikan oleh para sahabatnya. Sehingga Abu Musa meriwayatkan, kata Abu Asim, bahwa mereka para sahabat mengatakan dia memiliki kekuatan itu, Abdullah itu, setelah meminum darahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah SWT, masih banyak lagi ini riwayat-riwayat yang insyaallah sebagai bocoran ya, ini ada juga tabarruk bil makan alladzi shalla fihi Nabi SAW. Bagaimana para sahabat bertabarruk dengan tempat di mana Nabi pernah sholat di sana, yang pernah digunakan oleh Nabi SAW untuk sholat. At-tabarruk bil la masahu famu Nabi SAW, mereka bertabarruk dengan tempat yang pernah disentuh oleh bibir Nabi SAW ya, yang pernah dicium oleh Nabi SAW. Kemudian juga tabarruk bitakbili yadi man massa Rasulullah SAW, bertabarruk dengan tangan yang pernah menyentuh Nabi SAW ya.
Jadi orang mencium tangan yang mana tangan itu pernah digunakan bersalaman dengan Nabi SAW. Bayangkan dengan seseorang yang tangannya pernah digunakan bersalaman. Kemudian juga at-tabarruk bi jubbatihi sallallahu, tabarruk dengan jubahnya. At-tabarruk mas sayyaduhu sallallahu juga bertabarruk dengan apa yang pernah disentuh, dipegang oleh Nabi SAW. Bahkan at-tabarruk bi qadahin sallallahu, mereka bertabarruk dengan wadah yang pernah digunakan oleh Nabi SAW. Kemudian at-tabarruk bi qadamin Nabi SAW, mereka bertabarruk, ada yang bertabarruk dengan satu tempat yang pernah diinjak oleh Nabi SAW. Kemudian juga at-tabarruk bi mimbar Rasulullah SAW, bertabaruk dengan mimbarnya Rasulullah SAW. Kemudian at-tabaruk bi qabri syarif, dan juga bertabaruk dengan kuburannya Rasulullah SAW. Nah, makanya dulu mengapa Imam Subki dalam suatu riwayat yang sangat terkenal, ketika beliau datang ke Damaskus, maksud hati ingin berjumpa dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmat abrar, Imam Darul Hadis, ternyata tiba di sana beliau sudah wafat. Maka fatamarraqa, itu Imam Subki langsung, kalau bahasa kita apa ya, wah, mendatangi tempat pijakannya Imam Nawawi, tempat duduknya Imam Nawawi, langsung diciuminya begitu. Dan beliau juga menyatakan bahwa saya melakukan itu dalam rakaat tabarruk, mencium bekas pijakannya Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu Imam Subki siapa? Imam Subki luar biasa ya, ulama alamah dari mazhab Imam Asy-Syafi'i yang tidak dilakukan lagi keilmuan, dan mu'alafatnya bukannya puluhan itu, Masya Allah, luar biasa, tebal-tebal pula ya, seperti itu. Karena walau bagaimana al-ulama warasatul anbiya ya, ulama-ulama yang salih muslih mengikuti jejak langkah Nabi SAW ya, adalah para pewaris Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa riwayat yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan tabaruknya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan dikaitkan dengan yang sebelumnya, bagaimana Urwah bin Mas'ud mensifati sahabat Nabi kepada kaumnya bahwa ternyata mereka mengagungkan Nabi itu luar biasa ya, sangat apa ya, kalau mungkin baru orang yang pertama kali sangat berlebihan, mungkin yang pertama yang belum faham tentang siapa Nabi SAW, karena beliau tidak pernah menyaksikan raja manapun ya, pada saat itu Romawi adik kuasa itu kan ya, super power. Kemudian Persia juga sama, tapi rajanya tidak ada yang dielulukan seperti Nabi Muhammad dielulukan, diagungkan oleh para sahabatnya, tidak ada. Sampai apabila beliau meludah pun ludahnya tidak jatuh jika di hadapan para sahabat ya, mesti diambil oleh para sahabat itu, diusapkan ke wajahnya, usapkan ke tubuhnya. Demikian juga ketika berwudu, kemudian juga ketika umroh, rambutnya itu ya. Dan ternyata sekalipun berbekam, Nabi minta untuk dibuang saja darahnya, diminum juga oleh sahabat. Sampai Rasulullah pipis, ketahuan air pipis dari situ, nanti ada sahabat yang bertabaruk dengan keringatnya Nabi, yang diperas keringatnya Nabi, dijadikan Masya Allah itu dimasukkan ke dalam botol, luar biasa ya. Banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau kita baru mengagungkan duduk berzikir itu belum seberapa ya. Bahkan tadi jika niat kita bersyukur, mensyukuri Allah, bersyukur pada Allah SWT atas anugerah diutusnya Muhammad sesuai dengan firman Allah, laqad manallahu 'alal mu'minin, itu hadis ayatnya ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah menganugerahkan karunia yang sangat besar kepada orang beriman, yaitu tatkala mengutus seorang rasulnya Nabi Muhammad yang membacakan mereka ayat-ayatnya, yang mensucikan mereka dari kotoran syirik dan kekafiran, kekufuran ya, dan yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah, walaupun sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Jadi yang menyatakan bahwa Rasulullah itu anugerah yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat ini, Allah sendiri dalam Al-Quran. Maka sahabat tanpa diminta oleh Nabi, langsung mereka berinisiatif ya. Kami duduk-duduk, pertama berzikir kepada Allah, kedua bersyukur atas hidayah Islam, ketiga bersyukur atas sosok yang telah diutus kepada kami, yaitu engkau yang telah membawa syariat Islam. Kami tidak mungkin kenal Islam, tidak tahu mana halal haram tanpa diutusnya seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW kepada kami. Nah, ternyata Nabi masih meminta mentakkid, kalian bersumpah
bahwa kalian tidak duduk hanya kecuali untuk iya ya Rasulullah, kami bersumpah demi Allah katanya. Tidak, kami duduk kecuali hanya untuk itu. Ternyata apa? Kalau dilihat dari mafhum hadis, makanya Nabi keluar itu karena malaikat Jibril memberitahukan ada orang yang kumpul-kumpul berzikir dan rakaat itu. Ya, saya minta kalian bersumpah bukan saya meragukan kejujuran kalian, tapi baru saja Jibril datang kepadaku, dia memberi informasi bahwa Allah saat ini sedang membangga-banggakannya di hadapan para malaikatnya. Nah, inilah Masya Allah ya. Makanya mudah-mudahan ya, duduknya kita di majlis ini, apalagi mendengarkan sirahnya, mendengarkan keistimewaan beliau alaihissalam, dengan diniati tentunya untuk menuntut ilmu dan bersyukur atas diutusnya Nabi Muhammad SAW, bersyukur juga kita dijadikan umatnya, kelak kita mendapatkan keberkahan, pahala, dan sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tadi, saat ini kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amin ya Allah ya mujibas saidin. Demikian, jika ada yang keliru dan salah itu dari saya pribadi mohon dimaafkan. Namun jika pun ada kebenaran di dalam penyampaian, itu semata-mata fadl dari Allah, semoga bermanfaat. Yang jelas semangat terus kita baca banyak-banyak ya tentang sirah nabawiyah, karena banyak riwayat-riwayat yang mungkin masih tersembunyi. Belum lagi mohon maaf saya menambah sedikit, seperti ada riwayat misalnya yang sampai kalau ulama kita yang sudah masyhur kemudian yang ponis hadis ini dhaif, mesti sedikit ada pertanyaan di hati kita, mesti sedikit apa, ini kan pakar-pakar hadis yang menyampaikan ini, yang mentasih hadis ini, yang menyampaikan hadis ini, apa iya beliau berani menyampaikan hadis dengan resiko yang seperti disampaikan, misalnya man kadzdzaba alayya muta'abbidan, dengan ponis hadis ini palsu, maka yang menyampaikan ini siap-siap duduk di neraka misalnya. Karena ada hadis man kadzdzaba alayya muta'abbidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berani berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduknya di dalam neraka nanti. Nah, kita mestinya ada begitu. Jangan-jangan jalur yang dia baca para perawinya berbeda. Riwayat siapa dulu ini? Contoh seperti hadis tawasul yang pernah kami sampaikan. Nah, kami terkejut dulu ketika ada yang baca, oh ini hadis palsu, hadis ini bukan hadis, ini hadis maudhu. Itu memang dari satu jalur. Dari siapa? Jalurnya ada di sana yang menyampaikan Abdullah bin Muslim. Dalam Mustadrak misalnya, tapi dalam riwayat yang lain dari Imam Tabrani misalnya, tidak ada yang namanya Abdullah bin Muslim, sehingga hadis itu kuat adanya gitu. Nah, itulah seperti itu. Jadi jangan dari satu jalur. Boleh jadi ini didhaifkan ini tapi disahihkan oleh. Nah, ketika ada ikhtilaf di antara para perawi hadis, maka tidak bisa kita memponis oh hadis ini maudhu, hadis ini dhaif, tidak. Ya, dan ternyata ada beberapa tokoh yang mohon maaf di mutakhirin abad 20, abad 20 21 gitu, yang ponis hadis ini dhaif, ternyata hadis ini tidak dhaif, bahkan beliau sendiri berbenturan. Dalam kitab beliau yang satu dikatakan dhaif, kitab yang lain dikatakan sahih. Kami ada dokumen, ada kitabnya gitu ya. Itu bukan puluhan, ratusan. Ya, banyak sekali hadisnya. Yang di sini dhaif, di sini sahih, sini sahih. Padahal beliau sendiri yang mutasahih. Dengan riwayat yang sama, sanad yang sama, kok bisa seperti itu? Ini manusiawi. Ya, artinya kita lebih berhati-hati. Maka saya secara pribadi lebih percaya kepada ulama-ulama yang terdahulu seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lebih kesana lagi Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Suyuti rahimahullah taala, ya, ulama-ulama kibar yang memang tidak dilakukan lagi dalam keilmuannya. Ya, demikian ikhwatul iman yang diberkahi Allah. Mohon maaf dari batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.